Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Saya Novi Khairunisa Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 dengan CP terbaru. Pada bab ini, peserta didik akan belajar tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan hadis terkait toleransi. Mari kita baca bersama Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Shadaqallahul Azim. Beberapa poin kandungan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yaitu yang pertama, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Kewajiban umat Islam hanya menyampaikan agama Allah dengan cara yang baik, bijaksana, dan nasihat yang wajar. Sehingga manusia masuk Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Jadi perlu kita ingat bahwasanya kebebasan beragama telah diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi boleh mengajak masuk Islam tapi tidak boleh dengan cara memaksa apalagi sampai memakai kekerasan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Keimanan berarti kebenaran dan kekafiran adalah kesesatan. Hal ini telah jelas dengan bukti-bukti yang kuat. Kita sampai pada pengertian toleransi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Dan perbedaan ini bisa menjadi kekuatan jika dipandang positif, namun bisa memicu konflik jika dipandang negatif. Perbedaan dapat menjadi berkah atau musibah, berujung konflik jika tidak dikelola dengan baik, tetapi membawa berkah jika memotivasi untuk berlomba menjadi yang terbaik atau menyatukan. Jika umat Islam tidak bersatu, kekuatan Islam akan lemah dan mudah goyah, terutama jika bersikap intoleran, saling bermusuhan, dan bertengkar. Toleransi dalam Islam mencakup dua hal. Yang pertama, toleransi antar sesama muslim. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dalam ajaran Islam, khususnya dalam masalah furu'iyah atau cabang seperti jumlah rakaat salat tarawih atau doa qunut. Tidak boleh toleransi dalam masalah usul atau pokok dalam Islam seperti kitab suci Al-Quran, kiblat, dan nabi. Namun penolakan terhadap pendapat yang menyimpang dari usul tidak boleh dengan tindakan anarkis atau kekerasan. Yang kedua, toleransi kepada non-muslim. Menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Toleransi hanya terbatas pada masalah keduniaan saja. Tidak boleh ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Ya, juga dicantumkan dalam surat Al-Kafirun ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jika toleransi ini berkaitan dengan ibadah dan akidah, maka kita boleh menolaknya. Hadis pentingnya toleransi. Toleransi antar umat Islam. Pertama, toleransi internal atau fleksibilitas untuk diri sendiri dalam menjalankan syariat Islam. Dua, eksternal, lentur terhadap corak dan cara beribadah kaum muslimin lainnya yang dianggap berbeda, seperti persoalan khilafiyah seperti
ziarah kubur, atau tahlilan. Toleransi bukan berarti bebas meyakini dan membolehkan semua hal atau sebaliknya menganggap semuanya tidak baik. Hadis yang pertama, hadis Al-Hanifiyah As-Samhah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah atau agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, hadis tentang kemudahan dalam beragama. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang bersulit agama kecuali dia akan payah atau semakin berat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa sih manfaat toleransi itu? Toleransi, pertama, dapat membangun harmoni sosial dengan menerima perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan menghargai dan menerima pandangan, kepercayaan, nilai-nilai orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi dengan bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Lalu, apa sih contoh toleransi? Contoh toleransi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Jadi, ya, jika ada yang berbeda dari kita, maka kita tidak boleh memandang sebelah mata. Jadi, kita harus sama di hadapan Tuhan, semua manusia itu sama, kecuali yang paling bertakwa. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Jadi jangan sampai membuat kegaduhan ketika agama lain sedang merayakan hari besarnya. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain, kemudian memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. Yang keenam, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau kita tidak bersikap toleransi, maka akan terjadi dampak negatifnya. Apa sih dampak negatifnya? Satu, adanya perpecahan bangsa karena konflik sosial, ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik yang menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain dan mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang terakhir, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Kemudian, bagaimana cara menghindari sikap intoleransi? Cara menghindarinya yaitu satu, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Tadi ya, dari awal kita sudah belajar la ikroha fiddin, tak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi sama, di sini dalam hal apapun kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Materi bab 1 selesai. Hanya kurang hukum lam dan hukum ro. Kalau kalian ingin penjelasan tentang hukum tersebut, kalian bisa komen di video ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.